Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ilona Marvelianika Putri. Saya dari SMK Islam Al-Hikmah 2 Welahan Jepara. Nah, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya tentunya ya. Kita harus terus menjaga kesehatan karena memang kesehatan itu merupakan hal yang penting ya. Ketika kita sehat, saya yakin kita itu bisa melaksanakan aktivitas apapun dengan keadaan yang nyaman, ya kan, enak dan sebagainya. Nah, kembali lagi pada hari ini ya, Ibu akan menjelaskan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita membahas mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, pastinya tidak terlepas dari yang namanya teori-teori. Nah, untuk teori-teori agama Islam yang ada di Indonesia atau teori-teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 3. Di mana yang pertama adalah teori Gujarat. Ada yang tahu nggak teori Gujarat itu apa sih? Nah, teori Gujarat merupakan teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, teori ini merupakan teori dari Gujarat Kambai India, di mana memang ada persamaan bentuk makam dari Raja Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh, di mana bentuk makamnya itu sama dengan makam yang ada di daerah Gujarat. Nah, selain itu ya, ada ahli-ahli yang mendukung teori ini, yaitu ada P. J. Nepel, ada Snodgrass ya, di mana mereka itu mengatakan bahwasanya memang yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang dari Gujarat, seperti itu. Nah, selain itu teori ini juga didukung dari cerita Marco Polo, di mana Marco Polo ini merupakan orang dari Venesia, Italia, di mana Marco Polo itu pernah melakukan pelayaran sekitar abad ke-6 Masehi itu ya. Dia itu tiba di daerah India. Ketika dia tiba di sana, ternyata dia melihat bahwasanya pedagangnya, terus masyarakatnya itu sudah menganut agama Islam, dan diduga yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang dari Gujarat, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah teori Mekah atau teori Arab ya. Nah, teori Arab, teori Mekah ini merupakan teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, seperti itu. Nah, di sini kenapa bisa teori ini dianggap teori yang paling tepat ya kan? Karena teori ini muncul untuk membantah teori sebelumnya, yaitu teori Gujarat. Nah, seperti itu. Nah, pendukung teori ini adalah Hamka, ada T.W. Arnold ya, di mana mereka mengatakan bahwa memang yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang-orang dari Arab. Dikarenakan apa? Di Arab itu mazhabnya itu mazhab Syafi'i, dan di Indonesia itu juga sama, bermazhab Syafi'i. Jadi karena ada kesamaan mazhab tersebut, mereka menganggap bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang dari Arab, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dikarenakan di daerah pantai Sumatera Barat ya, itu ditemukan perkampungan Arab atau namanya adalah Pekojan. Nah, perkampungan Arab ini diduga sama dengan perkampungan yang ada di Arab Mekah sana, seperti itu, Mesir ya. Memang hal ini menjadi kelebihan lagi dari teori Mekah tersebut. Nah, selain ada tadi ya, yang pertama bermazhab Syafi'i, yang kedua dikarenakan ada perkampungan Arab, dan yang ketiga yang itu dikarenakan gelar ya, di mana gelar raja-raja Indonesia khususnya di sini adalah Samudra Pasai ya, itu adalah bergelar Al-Malik, dan di mana gelar itu memang gelar yang biasa digunakan di daerah Arab, seperti itu. Nah, selain itu ya, kita tahu bahwa memang Arab itu menjadi pusat Islam terbesar di dunia, sehingga memang Hamka dan T.W. Arnold dia mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang dari Arab, seperti itu. Selain itu, nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori Persia.
di mana teori ini mengatakan bahwa Islam disebarluaskan oleh orang-orang dari Iran, Persia, di mana teori ini mengatakan bahwa ada persamaan kebudayaan yang ada di Persia dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, teori Persia itu sendiri mengatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, pada waktu itu ya di Sumatera Barat ya itu sudah ada kebudayaan yang sama seperti kebudayaan yang ada di daerah Persia. Kalau di daerah Iran, Persia itu ada kebudayaan 1 Muharram atau peringatan Asyura untuk memperingati kematian atau meninggalnya dari cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Nah, untuk di daerah Sumatera itu juga ada, namanya adalah Tabot, upacara Tabot atau upacara Tabui, di mana intinya sama kegiatan kebudayaan tersebut. Nah, kalau misalkan di wilayah kita ya, di wilayah Jawa itu juga ada upacara semacam ini, namanya adalah upacara Asyura atau kita bisa menyebutnya adalah Syurona. Biasanya ya untuk masyarakat Jawa itu ditandai dengan memasak bubur suro ya sebagai wujud untuk rasa syukur dan sebagainya. Jadi memang terkadang itu kebudayaan yang ada di Indonesia itu memang di tempat lain pun juga ada gitu ya. Nah, contohnya itu tadi 1 Muharram atau Asyura. Nah, selain itu juga untuk teori Persia ini ada pendukung lainnya, yaitu ajaran Sufi dari Persia itu diduga itu sama dengan ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, dan ini menjadi pendukung dari teori Persia seperti itu. Selain itu juga ada penulisan huruf-huruf atau ejaan-ejaan Iran ya yang memang digunakan untuk di Indonesia, untuk tulisan Arab di Indonesia seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai 3 hal ya, yaitu teori Gujarat, teori Mekah maupun teori Persia. Nah, tentunya kembali lagi ke diri kita masing-masing bahwasanya memang dari ketiga teori itu memiliki kelebihan dan keunggulan. Nah, siapapun itu yang menyebarkan Islam ke Indonesia, pada intinya memang Islam di Indonesia itu disebarluaskan dengan cara yang sangat damai tanpa sebuah paksaan. Dan hal ini menjadi bukti ketika Islam itu masuk ke Indonesia melalui saluran-saluran. Ada yang pertama melalui saluran dakwah ya. Dakwah itu biasa kita kenal dengan tidak terlepas dari yang namanya peran Wali Songo ya, dimana memang Wali Songo ulama ini turut serta dalam menyebarkan agama Islam di khususnya tanah Jawa seperti itu. Nah, untuk Sunan Wali Songo ini ada yang tahu tidak apa saja sih? Ada Sunan Bonang, betul, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Derajat, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Gresik, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, dan yang terakhir ada Sunan Kalijaga. Di mana mereka sunan-sunan tersebut itu menyebarluaskan Islam di tanah Jawa. Ada banyak sekali saluran-saluran yang disebarkan oleh para Wali Songo ini ya. Salah satunya melalui kesenian ya. Ada Sunan Kalijaga ya yang kita kenal, dia menyebarkan Islam itu dengan kesenian wayang, di mana memang pada sebelum Islam masuk ke Indonesia, sebelumnya itu adalah agama Hindu-Buddha, di mana agama sebelumnya itu sudah menganut kepercayaan ya. Selain itu juga mereka sudah menganut Hindu-Buddha, ada wayang, ada gamelan ya kan, ada kesenian nyanyian dan sebagainya. Nah, sehingga pada hal ini Wali Songo Sunan Kalijaga tadi itu mengakulturasikan kesenian yang sudah ada untuk dilakukan pada saat dia menyebarkan agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat Indonesia itu mau sendiri datang melihat ya, menyaksikan bagaimana sih masuknya Islam ke Indonesia itu, bagaimana sih agama Islam, bagaimana sih ajaran-ajaran Islam, tanpa para wali khususnya Sunan Kalijaga itu tanpa memaksa seperti itu. Nah, jadi melalui syair-syair seperti itu, sehingga memang kebiasaan masyarakat sebelumnya Hindu-Buddha itu
masih bisa mereka terima ketika mereka masuk Islam. Oh, ternyata di Islam itu masih ada ya kesenian, masih ada nyanyian, masih ada gamelan, payang dan sebagainya. Nah, ada lagu yang terkenal di Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat pada waktu itu supaya mau masuk Islam, yaitu Ler Ilir. Ada yang tahu lagunya? Nah, ayo kita nyanyikan bersama ya, coba. Nah, ler iler, tandure wong sumiler, tak ijo royo tak senggol temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo baso dodotiro kumiter bedaning pinggir dundungono jumotono kanggo sebo mengko sore mumpung padyang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iyo. Nah, oke, seperti itu. Jadi menggunakan syair nyanyian ya, sehingga masyarakat pada waktu itu tertarik. Oh, ada suara gamelan, ada nyanyian, kok sama ya dengan hidup Buddha ya. Akhirnya mereka mau masuk Islam tanpa paksaan seperti itu. Nah, tolong jangan jangan dipermasalahkan ya suara Ibu Ilona, karena memang kebetulan suaranya sangat-sangat bagus seperti itu ya. Nah, oke, bercanda. Nah, kembali lagi, artinya yang saluran pertama adalah saluran dakwah. Untuk yang kedua itu ada melalui pendidikan ya, dimana memang pendidikan ini menjadi faktor juga dalam penyebaran agama Islam. Nah, contohnya melalui pesantren ya. Dengan adanya pesantren ya, masyarakat yang ingin belajar mereka bisa menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Nah, hal ini juga kita temui di era sekarang ini. Contohnya misalkan kalian sekolah di sekolah yang berbasis Islam ya, atau mungkin kalian hidup di pesantren, pondokan. Nah, ya itu menjadi bukti bahwa memang Islam zaman dulu disebarkan melalui pendidikan, sampai sekarang pun masih. Dan yang ketiga itu melalui perdagangan ya, yang memang kita tahu memang sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu Indonesia sudah mengenal jalur perdagangan. Nah, sehingga orang-orang Muslim Indonesia, orang-orang Muslim dari luar ya, dia itu tiba di Indonesia untuk berdagang ya. Yang kita tahu memang Indonesia itu kaya dengan apa? Sumber daya alamnya berupa rempah-rempah ya, berupa misalkan cengkeh dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi daya tarik untuk orang-orang dari luar, sehingga mereka datang ke Indonesia ingin berdagang. Mereka juga berdagang, mereka kesini dagang semacam kayak kapur baru, seluwangian dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka berdagang ya, mereka kesini beli rempah-rempah, mereka juga menyebarluaskan agama Islam seperti itu. Nah, jadi memang perdagangan itu menjadi faktor penting juga dalam penyebaran agama Islam. Nah, tadi sudah 3 ya. Yang keempat, nah di sini yang keempat adalah melalui jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan ini juga diduga menjadi jalur atau menjadi saluran paling efektif untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa kok begitu? Nah, dikarenakan ketika ulama ya, contoh saja di sini adalah Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati itu menikahi seorang anak raja dari Tionghoa, yaitu bernama Putri Ongting. Di mana Putri Ongting ini dia memiliki agamanya itu bukan Islam ya. Ketika Sunan Gunung Jati menikah dengan anak keturunan raja ya, dan ketika pernikahan itu melahirkan sebuah keturunan, maka dengan seperti itu penyebaran Islam bisa dilakukan sangat cepat, sangat efektif seperti itu. Nah, selain itu juga
Yang kelima ya itu ada jalur namanya adalah jalur tasawuf. Nah, untuk jalur tasawuf ini merupakan jalur di mana memang Indonesia terutama sebelum Islam masuk ya, itu sudah dikenal dengan kepercayaan-kepercayaan ya, semacam sebelum hidup Buddha juga ada animisme ya yang sudah kita pelajari kemarin, ada dinamisme ya, totemisme, di mana hal itu sangat erat sekali hubungannya dengan masyarakat Indonesia, kebudayaannya. Nah, sehingga tasawuf itu ilmu yang bisa mengajarkan ilmu Islam yang ada hubungannya dengan hal yang magis. Contoh misalkan hal ini dengan cara ketika kita sakit ya, misalkan itu dikasih bacaan doa seperti itu. Jadi memang ilmu tasawuf ini lebih ke untuk pengobatan ya, pokoknya pengobatan alternatif seperti itulah. Nah, memang hal ini tuh sangat mudah diterima oleh masyarakat karena memang mayoritas sebelumnya itu tidak beragama Islam. Jadi ketika mereka terbiasa dengan kepercayaan ya, mereka itu mudah menerima agama Islam masuk seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, selain tadi kita sudah belajar mengenai ada pendidikan, ada dakwah, ada tasawuf, ada perdagangan ya, terus ada apalagi tadi, ada pernikahan ya. Yang selanjutnya adalah politik. Nah, untuk politik ini juga merupakan faktor terbesar untuk menyebarluaskan agama Islam. Kenapa begitu? Karena ketika raja sudah memeluk agama Islam, maka seluruh rakyatnya juga akan memeluk agama Islam. Nah, itu sebagai contoh. Nah, di sini ada Raden Fatah ya dari Kesultanan Demak. Di mana Raden Fatah ini sebelumnya dia merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Di mana Raden Fatah ini semula dia itu belajar tentang Islam kepada para wali songo. Ketika dia belajar ya, dan ketika dia sudah masuk Islam, akhirnya dia mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Dan akhirnya memang Raden Fatah ini bisa mengalahkan Mojopahit ya sebelumnya seperti itu. Nah, hal ini menjadi bukti ketika raja masuk Islam, akhirnya apa yang terjadi? Seluruh rakyat Kesultanan Demak itu juga masuk ke Islam. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar ya mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, maupun kita sudah belajar mengenai saluran-saluran penyebaran agama Islam. Nah, yang saya yakin ini kembali lagi ke diri kita masing-masing, bahwa apapun bentuk salurannya ya, yang intinya Islam itu disebarluaskan dengan cara yang amat sangat damai tanpa sebuah paksaan seperti itu. Nah, baik, begitu hari ini kita sudah belajar mengenai proses masuknya Islam yang ada di Indonesia. Silahkan kalian belajar, kalian jaga kesehatan, kalian tetap semangat ya, karena belajar itu merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi ketika kita belajar, saya yakin ilmu yang ada di diri kita itu bertambah semacam itu. Nah, oke, Ibu akhiri sekian. Jangan sampai lupa, jangan sampai bosan untuk datang lagi ke video-video pembelajaran dari Ibu Ilona ya. Ibu Ilona akhiri sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.